Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Salawat dan salam insyaallah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Bapak Encang juga Ibu Encang, dan yang saya hormati Ibu guru saya Bu Haji, terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya hormati semua yang hadir. Insya Allah kehadiran kita ke Masjid TSM ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah majelis taklim yang kita lakukan insya Allah menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan, insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat Bu? Sanu nuju sedih. Ya. Ibu senyum dulu ya. Kita aktifkan batang otaknya kita aktifkan dulu Bu ya. Ini batang otak ya, kita aktifkan dulu ya. Cara mengaktifkan batang otak mudah Bu, ya cukup tersenyum. Saya nanya dulu Bu, siapa yang Ibu ketika disakiti hatinya ingat terus ngacung, ngacung, ngacung 2, 3. Ingat terus Bu. Ingat terus ya. Ingin tidak Bu? Orang yang misalnya gini, ada orang yang menyakiti hati kita, terus kita cepat melupakannya. Ingin tidak? Ingin ya. Nah, salah satunya Ibu ya, latih Bu ya, latih batang otak kita. Ini batang otak yang ini Bu, yang warna apa? Abu-abu ya. Saya sarankan juga selama pengajian saya, batang otak Ibu harus on. Siap Bu, batang otaknya on? Ya. Caranya apa? Mudah. Tabassumuka min wajhika shadaqatun. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, siap Bu? Senyum ya. 1 menit siap? Ya. Ibu ke depan Bu. Ibu duduk di depan, ada hadiah ya. Duduk di belakang akan dapat hadiah. Kenapa abdi nopana tebih teuing? Ya, senyum dulu ya. 1 2 3. Bangga. 1 2 3 4 5. Ketinggalinya banyak masalah bae 7 8 9 10. Untuk senyumnya paling lebar dapat hadiah ya. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 beki naik teh beki baraeud dia teh kumaha? 2 hiji, 22, 23, 24, 25, 2 genap. Yang giginya paling kelihatan ya, yang dapat hadiah. 25, 2 genap, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ya. Ya. Senyum samenit we garing. Aya baeud bebulanan kiat. Ya. Yang tadi ya. Yang senyumnya lebar. Tuh, ayeuna pas kikian jol lebar. Ai tadi baeud wae ka mana ya. Ibu Elis ya. Iya, Elis benten ya. Iya, amin. Iya. Iya. Enggak lah. Ya. Jadi Ibu ya, betapa penting Ibu tersenyum. Ketika batang otaknya selalu on, Ibu mudah menghilangkan siapapun yang telah menyakiti hati Ibu sendiri. Ya. Kan pengen Bu ya? Ayo nyakiti hati teh, langsung dilupakan. Jadi harus tersenyum. Selama pengajian saya Ibu tersenyum. Ya. Ibu punten, tadi anu pas 30 jol baeud saha ngacung. Ya. Hati-hati Bu, itu gejala stroke ya. Jadi dan ketika Ibu selalu tersenyum, apa yang saya sampaikan itu mudah diterima sama otak. Jadi Ibu yang dilihat dari Ibu itu informasi ya yang langsung masuk ke hipokampus. Jadi Ibu teh kalau Ibu lihat sambil senyum, yang dilihat itu yang baik-baiknya dari saya. Ya, man yang baiknya dari saya ya minimal juga Aldebaran gitulah ya. Gendutna jajam harja gitulah ya. Tapi ya, jadi intinya selama pengajian saya harapkan Ibu tersenyum. Ketika Ibu tersenyum, energi-energi positif mudah masuk Bu, ke tubuh Ibu ya. Entah itu energi finansial ya, yang berkaitan dengan fulus ya, dan energi-energi positif lainnya. Tapi ketika Ibu baut, semua tertutup. Yang ada hanya energi negatif yang masuk ke dalam tubuh Ibu. Badi milih nu mana? Senyum. Iya, senyum ya. Alhamdulillah ya. Tapi aya nu 10 tadi langsung baut. Aya. Ditinggali deui ku abdi, oh ompong kayak gini. Urang doakeun nya sasarangan. Ya Allah, ibu-ibu nu ompong di dieu sing tumbuh deui gigina. Amin. Ya. Gini Bu. Tema kita hari ini apa? Dan saling menyalahkan ya. Siapa yang rumahnya sering jadi tempat kemarahan Bu, jeung saling menyalahkan aja dengan suami teh ngacung. Sok ngacung Bu. Jujur reseplah kan jujur teh abdi mah. Nya ai batur kabeh nah hati tadi teh ngacung tinggal ngacung. Ya jadi gini Bu ya. Kenapa rumahnya bisa jadi tempat kemarahan dan saling menyalahkan? Kira-kira apa? Ya Bu. Ting tarik nyeres dong. Tegalang gua abdi. Kurang komunikasi. Iya. Ai bidara burika sebarang jalmi nu tadi sebelum jam 9. Ora? Ya 9. 40. Berarti ke nu bidarana kirang Bu ya.
minta lagi sama saya lah. Ibu nggak jawab non, ya? Komunikasi. Ya tidak. Ya. Kalau ya. Jajak Amin ya Allah. komunikasi. Ada yang lain? Ego. Anu hiji nyebut ego, nu sanes ngiring nyebut ego. Itulah virus. Mana nyebut ego teh? Oke, iya, tadi. Ibu ente? Oh, nyata non atulah. Saling menyalahkan. Ibu ngejawab naon? Oh, ngacung ngumpul teu naon teu ngajawab eta. Oh, dua sami-sami ya. 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 Jadi Bu ya, penyebab rumah jadi tempat kemarahan dan saling menyalahkan ini Bu. Ibu lupa tujuan pernikahan. Tinggal deh Bu. Iya iya. Tinggal deh Bu. Jadi tujuan pernikahan itu ini Bu. Siapa yang tujuan pernikahannya ngadamal murang kali? Acung. Sadayana Pak. Sadayana, iya. Tapi yang utama ini Bu, tujuannya. Ada yang mau baca? Maka bahasa Arab lah, Ngacung. Ada yang mau baca? Ya, siapa yang mau baca? Sok Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahu azim. Ya. Iya, kirang lengkap Bu ya. Kayak dilengkapi ya. Ya. Nuhun Bu, Ibu Sahnami. Ibu Lilis. Yang lain Ibu Lilis akan artinya Bu ya, yang lain mengikuti. Bapak-bapak terakhir ya. Ibu-ibu dulu. Mangga Bu. Ibu artinya aja ya, yang lain mengikuti. Mangga. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Maha benar Allah yang segala firman. Ya, sekarang Bapak-bapak. Abdi ngeuleuh Bapak-bapak teh Bu, 2000 undangan. Nu hadir duaan. Berarti kedah 20.000 nya. So, Ibu mimpin. Bapak. Artinya aja, Bu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Kalau ulangi Bu jelas ya. Dan dijadikannya di antaranya rasa kasih dan sayang.
di antara rasa kasih dan sayang. Maha benar Allah yang segala firman. Ya, Bapak lelesnya, alhamdulillah Ibu. Ibu punten Bu ya, luar biasa ya ibu-ibu di sini ya. Inilah energi tos di toko emas. Jadi semangat ya. Bapak leles ya. Itu energi apa? Energi tos di puskesmas. Ya. Kau tahu? Ketinggalan Bu. Laleles gitu ya. Lihat Bu ya. Jadi tujuan pernikahan itu ini Bu. Litas kunu. Ketentraman. Ya. Setelah tentram, mawadah warohmah. Cinta yang bergelora, lalu kasih sayang. Jadi kenapa banyak pertengkaran? Karena sudah lupa kepada litas kunu. Lupa kepada apa? Tujuannya ketentraman. Lihat Bu ya. Wamin ayati pernah saya jelaskan ya. Kenapa menggunakan wamin ayatihi? Masih ada ingat? Ibu punten, Ibu sana teh. Ibu Lilis. Kamu di Terawang ya. Kira-kira kelahiran tahun 1990. Ya. Dilahirkan dalam keadaan disesar. Tahun seberapa Bu? Saya jadul 62. Tahun 62. Namina sa? Sesuai nama Lilis. Anu tahun siapa? 60 rata-rata namina munteu lilis cucu. Ya. Nuhun Ibu tos jujur ya. Makasih. Amin ya. Lihat Bu ya. Ketika Allah berkata tentang penciptaan langit dan bumi, Allah juga sama menggunakan wa min ayatihi. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa Bu. Pernikahan itu bagaikan penciptaan langit dan bumi. Itu sesuatu yang luar biasa. Ibu sok ningali teh kan matahari. Wow, luar biasa. Ya. Lihat bulan juga luar biasa sering. Ibu sepuntennya, siapa yang ketika lihat matahari atau bumi atau bulan luar biasa sok didefinisikan mangga? Teh Puji bisi bade. Sok. Sok saha? Iya, keindahan teh kumaha gitu lah. Iya. Begitu indah, begitu luas, begitu enak gitu ya. Luar biasa ya. Pernah teh ka suami gitu ningali suami gigireun. Ya Allah, Masya Allah, ya meni indah banget. Ay ayeuna. Ya, jadi intinya Bu, pengen tidak melihat suami walaupun usia ibu sudah berapa? Teh sama teh? Mun? 17. Oh ya, 28 ketinggalin namanya. Pengen tidak melihat suami kita? Wow, gitu. Dahsyat, seperti langit dan bumi. Pengen tidak, Bu? Ya. Tidak, awalnya mau libejan atau tidak mah. Ya. Nuhun Umi udah jujur ya, Umi punten ya. Nuhun Umi ya. Amin ya. Makasih Umi ya, udah jujur. Jadi Ibu ya, biasakan kita itu seperti itu. Kenapa rumah jadi tempat kemarahan, tempat saling menyalahkan? Kan lu sudah lihat suami itu sudah tidak wow lagi, ya. Lihat suami, nah ya menjaga ya kulkas. Ya. Saat kedua Pak Ustadz, wow. Ya, jadi Bu ya, kenapa menggunakan wamin ayatihi? Ya, kita juga kepada suami atau kepada istri itu harus selalu wow itu, Bu. Itu yang menjadikan apa? Menjadikan
rumah itu bukan tempat kemarahan, ya. Kemudian khalaqalakum anfusikum, ya. Dari dirimu sendiri. Kenapa tidak dari yang lain? Nikah itu dari dirimu sendiri. Kenapa bukan dari yang lain, Bu? Padahal kita nikah dengan siapa? Dengan orang yang lain. Kenapa Al-Quran bahasanya anfusikum, dengan dirimu sendiri? Kenapa, Bu? Dengan cerminannya kita gitu. Jadi kalau kita baik sama dapat yang lain. Oh gitu ya. Nyata dan non. Ya. Sok sing panjang atau sing panjang? Ini pondok yang jawaban itu. Sok. Menurut saya ya, kalau ada dengan diri sendiri, ada jenismu sendiri itu karena jodoh itu biasanya cerminan dari kita gitu, cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita memantaskan diri untuk menjadi yang baik, insya Allah yang datang yang hadir adalah yang terbaik. Tapi kalau ceritanya di perjalanan yang tidak baik, bukan berarti yang diberikan benar tidak baik, tapi lebih kepada qadarullah seperti itu, dan ada hikmah pasti di setiap kebaikan yang ada yang terjadi pada kita. Kirang Bu, setengah jam deh. Ya, aturun Bu ya, Ibu sudah jawab ya, punten. Nun ya. Iya. Aku nang jawab naon dipasihan Bu abdi mah. Bu, gini ya. Saya tidak akan pernah menyalahkan jawaban. Betul ya. Jadi gini, kenapa Allah menggunakan anfusikum, dari dirimu sendiri? Tidak dari orang lain, Bu. Padahal sudah jelas nikah kita itu bersama siapa? Orang lain. Tapi kenapa bahasanya anfusikum, dari dirimu sendiri? Ini menandakan apa, Bu? Ya, menandakan bahwa orang yang datang kepada kita untuk menikah, dialah orang yang sangat menenteramkan diri kita. Jadi diri kita itu dulunya kurang tentram, Bu. Karena ada yang masuk, jadi harus lebih tentram. Kenapa bisa jadi lebih tentram? Karena itu dari dirimu sendiri, bukan dari yang lain. Jadi kenapa bahasanya litas kuno itu seperti itu, Bu? Tapi kenyataan para sehat. Ya, kita ini Bu ya, kita masuk ke cara kerja otak dulu, Bu. Ya, mengapa rumah bisa berubah menjadi tempat amarah, Bu ya? Salah satunya, masing-masing merasa paling benar, enggan mengalah, hingga masalah kecil jadi ajang pembuktian siapa yang salah. Kemudian, ya, komunikasi yang buruk, perasaan tak disampaikan dengan baik, yang keluar sering sindiran, gitulah ya, sindiran yang nada tinggi. Sahdi dia sering disindir ke suamina. Oh ngacung, tenan naon, ya. Terus kebagian tadinya kayak deui ya. Ya. Disindirna kunaon, Bu? Sok, mun Ibu ngajelaskeun sindiranna kumaha? Aya hadiah. Cuk. Ya. Iya, Mbak. Ieu mah sanes suami Ibu, suami batur gitu we. Ini sudah sindiran, mudah-mudahan untuk pengajar, mudah-mudahan gitu. Tambah sanes aib atuh, Bu. Karar itu batur ge. Nya teh naon. Terus naon deui? Kalau itu kualifikasi dengan dibandingin sama adiknya, mudah-mudahan bisa kalau adiknya awet. Oh gitu. Nya teh naon. Teh naon Bu lah. Abdi ge da bahasa itu sok dibanding-bandingkeun sareng primus. Ya gitu-gitu atas gitu. Ibu nyeri hati tuh. Oh sok nyata. Engke mah moal. Ya. Engke mah moal ku abdi di basian teknikna. Saha nami Bu?
Puja Astuti. Ibu tadi cucu. Saya kan? Lilis. Kelahiran tahun 60. Mun Puja Astuti. Oh 70. Meni iya kena. Jika mahasiswa Bu. Tapi mahasiswa SD lu Bu. Tenen lawan Bu. Nuhunnya tong nu ieu Bu. Bisi batur teu kebagian. Ayo. Tadi tinggali. Iya. Kan itu bisa ini saya teka bagian, mereka bagian sadayana. Tadi tinggal Bu. Ya, makasih ya. Kemudian Bu ya, tekanan ekonomi. Ya, beban kerja dan tekanan finansial membuat emosi mudah tersulut hal-hal sepele. Betul tidak Bu? Kamu ibu pas jatuh tempo. Nugudag-gudagna tibang emok. Ibu teh aya kamu mayar. Gampang ngambil ambek tuh. Kasinggung ke suami. Ngambil ambek ya. Jadi ini Bu ya. Salah satunya tekanan ekonomi yang membuat apa? Yang membuat kita mudah marah-marah. Kemudian ya, minimnya rasa syukur. Kenapa? Karena fokusnya kepada kekurangan suami, fokusnya kepada apa? Kekurangan anak-anak, atau fokusnya kekurangan kepada siapa? Istri. Sehingga apa? Lupa terhadap kebaikan. Yang terlihat hanya apa? Kesalahannya saja. Minim ilmu tentang sabar Bu ya. Tidak memahami bahwa menahan amarah adalah bagian dari ibadah dan tanda kekuatan iman. Semua penyebab ini bermuara pada satu hal, hati yang lupa terhadap apa? Tujuan pernikahan. Sakinah itu bukan tujuannya pertikaian Bu, tapi sakinah itu tujuannya apa? Ketenangan. Kita lihat dulu Bu ya, sebelum saya kayak sekedap. Ini otak Bu ya. Ini prefrontal cortex yang di depan, otak berpikir. Kemudian yang di bawahnya ini Bu, limbic system. Di dalam limbic system itu ada amigdala. Amigdala itu apa? Otak emosi. Ini Bu, ya. Gini Bu, apa yang terjadi di otak saat marah Bu? Ya, deteksi ancaman. Jadi jalur cepat sama jalur lambat. Jadi Ibu ya, begitu Ibu dapat kata-kata kasar, jalur cepat langsung masuk ke amigdala. Amigdala itu tadi otak emosi Bu. Kecepatannya kurang dari 100 mili per detik Bu. Berarti cepet pisan. Ibu lamun ibu aya nu muji, ya, ibu meni ganteng, ganteng. Ibu meni naon? Cantik. Ibu meni cantik. Itu otak ngeresponnya telat. Tapi begitu, ibu meni menor. Ibu meni gelis jarak 100 meter. Ya. Ibu meni jika sehari ini usia 71. Ya. Ibu langsung direspon sama otak. Ketika ada yang berkata buruk, respon otak lebih cepat Bu. Lebih cepat apa? Lebih cepat masuknya dibanding ada yang memuji.
Sok, ibu mulai memuji kumaha? Senyum. Ain moyokan. Nyangang ibu langsung. Ya, tanpa berpikir apapun. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan, langsung cepat ke amigdala. Ya, amigdala itu apa? Otak emosi yang tadi, yang ini nih, ya, limbic system. Kalau yang memuji itu masuknya ke prefrontal cortex. Kenapa prefrontal cortex-nya lambat, Bu? Ya, lambat menangkap kata-kata. Dan lebih cepat apa? Lebih cepat menangkap kata-kata kasar yang menyakitkan di amigdalanya. Gara-gara naon, Bu? Kira-kira? Kira-kira apa, Bu? Sok jawab ya, Bu, non, Bu. Oh, ibu ibadah mau jawab ya. Sok, mangga ibu ibadah jawab. Yang karena tidak bisa mengatur emosi dan Ya, gara-gara. Jadi prefrontal cortex itu ya yang menyebabkan kita bisa ini, Bu, menahan emosi. Kalau amigdala itu orang yang kenapa gitu, Bu, ya. Ibu ada yang menghina ibu, ada yang menyakiti hati ibu, langsung apa? Langsung dibalas gitu, Bu. Gara-gara naon? Amigdalanya waspada. Tok. Ada. Iya, terus sok 15 menit jawaban antong semenit. Atas. Oh nya. Anca maranya. Nya teu naon atuh. Punya punten punya. Nu tadi lepat salah deui. Salah deui. Meh kebagian saya. Nun teh ya. Salah deui. Nah, ya. Berarti rezeki Nun ya. Ente. Iya. Yang pertama, Bu, ya. Kenapa kalau kita ada yang menyakiti hati kita dengan kata-kata kasar? Prefrontal cortex-nya itu responnya lambat. Salah satunya kurang oksigen di otak, Bu. Ya, karena kita sering bernapas lewat mulut. Napas yang terbaik itu lewat hidung. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenapa prefrontal cortex-nya tidak cepat mengerem? Ya, kalau ada yang menyakiti kita balas dengan kata-kata kasar, tidak cepat mengerem. Karena apa? Karena prefrontal cortex-nya sudah jarang digunakan untuk berpikir. Sudah malas belajar. Ibu mun aya tugas ti abdi kalau ngapalkeun, kayak penak di dia sih abdi. Penakna asar. Darongkat moal. Moal. Kenapa? Sudah malas berpikir. Ya. Jadi fungsi berpikir itu biar apa? Biar bisa mengendalikan otak emosi. Jadi prefrontal cortex-nya mengendalikan otak berpikir. Karena kita malas dalam berpikir, akhirnya apa? Otak emosinya menguasai prefrontal cortex, menguasai otak berpikir. Nu aya teh nafsu we. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi sakit. Sakit apa? Salah satunya darah kita jadi ngental, ya. Darah ngental, kesemutan, sering pusing, sing lieur, pergerakan juga sudah leles, ya, sudah tidak bisa jalan di catwalk. Ya, itu gara-garanya apa? Pengentalan darah. Ya, kalau didiamkan, itu ciri-ciri gejala awal stroke seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, amigdala, Bu, amigdala itu otak emosi ya. Mudahnya biar Ibu paham. Jadi, ketika ada yang menyakiti Ibu, ya,
Kalau otak emosinya kuat, yang terjadi apa? Amigdala hijack ya. Intinya apa? Amigdala itu bisa apa? Bisa nutup tenon Bu. Menutup prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortexnya sudah nggak mau berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah sangat dikuasai oleh siapa? Amigdala, otak emosi ya. Ketika ibu otak emosinya ya, ketika otak emosinya meluap-luap, yang terjadi apa? Merusak apa? Sistem saraf simpatik Bu. Yang tadi otak mengeluarkan hormon apa? Epinervin. Ketika hormon epinervin keluar, ketika ibu marah, jantung berdebar. Benar tidak? Napasnya memburu teh. Iya. Ibu pernah teh nuju ambek napasnya nyantai? Ya, pasti napasnya terengah-engah ya. Pupil melebar gitu. Matanya keluar. Itu gara-garanya apa tadi? Ya, gara-garanya otak emosi sudah menguasai otak berpikir. Kemudian Bu ya, ketika ibu marah, kenapa otak berpikirnya atau prefrontal cortexnya kurang aktif? Salah satunya gara-gara apa? Gara-gara aliran darahnya kurang Bu. Gara-gara aliran darah kurang ke apa? Kurang ke otak berpikir. Jadi aliran darahnya banyak ke aliran darah apa? Emosi. Atau aliran darahnya kepada apa? Kepada amigdala. Sehingga apa? Ibu gelap mata. Orang yang ambek-ambekan Bu, dia itu sudah tidak berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Puntennya, orang yang membunuh, dia sudah tidak tahu. Aku mangke. Itu kenapa? Karena otak amigdalanya atau otak emosinya aktif. Ya. Jadi penting cara bernapas itu. Kemudian, ketika apa? Ketika ibu marah-marah ya, itu meningkatkan hormon adrenalin. Kemudian dopamin juga meningkat. Ya. Kenapa dopamin meningkat? Karena orang yang marah-marah ingin puas, tidak Bu, dengan orang yang menyakiti hatinya. Ibu mau disakiti hati sama orang lain, yang disakitannya ibu pengen apa Bu? Mana ya tanda miknanya? Mik-mikna di mana biasanya? Ada yang mau jawab? Bu Haji jawab, Bu Haji. Jawab aja Bu Haji. Ya. Oke. Pertanyaannya gini Bu. Abdi ge hilap deui. Gini ya. Ibu ya, kalau disakiti kan ibu marah. Ingin kan ketika apa? Membalasnya itu hayang puas gitu kan. Umumnya kayak gitu. Betul tidak? Kenapa ingin membalas dengan puas? Misalnya ibu diciwit, tapi ibu ngabalasnya hayang nenggel, hayang pukul. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Saat ini saya tidak punya sifat seperti itu. Luar biasa. Insya Allah, karena mungkin sering aku Pak Ustaz mendengarkan ceramah Pak Ustaz juga, dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, sudah tidak ada sifat kalau orang lain berbuat tidak baik kepada kita dan kita harus membalasnya. Jadi kita, kata Pak Ustaz tadi, abaikan, forget it, dan kalau bisa doakan agar mereka lebih baik kepada kita dan kepada rekan-rekannya. Itu Pak Ustaz. Betul. Jadi belum bisa kenapa-kenapa yang saya rasakan tidak. Kalau dulu lagi muda mungkin ada ego gitu ya. Kalau ketika muda mungkin kenapa saya ingin berbuat, saya sakit hati yang lain
Betul. Kalau dulu, Iya. kalau sekarang alhamdulillah. Iya. Jadi ya kalau nggak sakit hati ya itu win-win solution. Betul ya. Jadi saya senang gitu mungkin. Iya. Ya, Ya, non Bu Haji ya. Jadi kalau dulu Bu ya, dulu Ibu kalau ingin membalas lebih puas, lebih menyakitkan. Gara-gara apa itu Bu? Hormon dopamin Bu. Hormon dopamin itu inginnya kita puas untuk membalas. Itu cara kerja otak. Kenapa ada orang ingin membalas pirage diciwit, ngabalasnya naon? Nenggel, bungkul. Ya. Jadi intinya kenapa bisa seperti itu? Itu cara kerja otak. Kerja otak apa? Dopamin seperti itu. Pak Ustaz, barangkali ini Ibu dokter akan lebih. Aduh, ya sok Ibu dokter. Silakan Bu dokter, barangkali bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat karena dokternya. Iya, dokter lebih ini ya. Dokter di Makassar. Oke. Iya. Ya nuhun pisan Bu Haji atuh nuhun punten generation aya Bu dokter di dieu. Iya, Bu Haji nuhun ya. Nuhun pisan karena Bu Haji jawabannya setengah jam. Atuh nuhun Bu Haji. Ya. Anu ya benten anu samen anu setengah jam sareng anu 2 detik ya. Jadi Bu ya. Hormon dopamin ini Bu yang ingin kita puas gitu. Luar biasa ayat Al-Quran Bu. Kenapa kita itu tidak boleh menikah karena mawadah? Tapi nikah itu harus litas kunu, harus sakinah. Saya tanya lagi Bu, Ibu dulu waktu pacaran lihat pacar Ibu, punten, sakinah atau mawadah? Mawadah itu cinta yang bergelora, berdebar gitu. Ayat tuh Ibu puntennya nuju bobogohan kayak itu, meni sakinah ieu mah ka Bogor teh. Tenang cicing. Ayat tuh. Jujur tidak ada betul Bu. Karena otak itu cinta pertama itu mawadah Bu. Bukan sakinah. Kenapa Allah menuliskannya sakinah terlebih dahulu? Kalau Ibu cintanya pernikahannya tujuannya mawadah, maka pernikahannya akan hancur lebur. Jadi tidak boleh. Nikah itu tujuannya apa? Mawadah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini cara Bu, ya. Salah satu teknik ketika Ibu ada yang menyakiti hati, diam dulu Bu. Ya. Diam. Kenapa harus diam dulu? Ini Bu, agar apa? Agar oksigen di prefrontal cortex-nya sempurna dulu. Sehingga apa? Sehingga Ibu bisa mengendalikan otak amigdala atau otak emosi. Jadi mun aya nu nyerikeun hati Ibu, cicing. Entong kieu. Tapi napas hidung keluar hidung Bu. Tahan dulu. Ya. Ini salah satu solusi Bu. Solusi apa? Ketika Ibu disakiti ya, biar tidak membalas. Kita kembali ke ayat dulu ya. Ini Bu. Kita kembali ke ayat. Ini ayatnya nih Bu. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya boleh baca? Saya? Enggak. Ya, ini tafsir balaghah Bu ya. Tapi biasanya lama Bu ya, karena waktu jadi saya ngambil yang sedikit-sedikitnya saja. Enggak.
Mangga Bu, Ibu artinya yang lain mengikuti ya. Bapak-bapak terakhir, Ibu-ibu dulu. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di sempit. Ya, mangga yang lain. Yaitu orang-orang yang Teraskan Bu. orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bapak-bapak, ayo bapak-bapak semuanya ya. Siap? Siap Jenderal. Ibu mangga Bu pimpin artinya aja. Artinya aja Bapak mengikuti. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan. Terus Bu. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya, alhamdulillah ya. Bapak-bapak tumben Bu ya. Tumben ini Bu suara apa? Suara jatuh cinta Bu. Ibu-ibu tadi suara apa? Jatuh tempo Bu. Lulus ya. Ini untuk bapak-bapak berdua, yang lain nggak ada bersuara Bu ya. Iya Pak. Nuhun Pak ya. Amin. Oh Vendra enggak? Oh mau juga? Kirain nggak mau. Iya. Lihat Bu. Ya. Ini tafsir pendekatannya balaghah. Jadi Ibu harus ada perhatian, ya. Ini luar biasa, Bu. Lihat, Bu, yungfikuna. Orang berinfak. Yungfikuna itu kata kerja aktif masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Ketika berinfak. Tapi luar biasa, Bu. Kenapa ketika Allah mengatakan gini, Bu? Wal kaziminal ghaiza wal afina aninas. Kenapa ketika menahan amarah, ya? Kazimin itu Bu, al kazimin, menahan. Al ghaiza, amarah, ya. Wal afina aninas, memaafkan. Kenapa tidak menggunakan kata kerja? Kenapa menggunakan alif lam? Ketika ada alif lam itu kata benda. Saya tutup dulu Bu ya, kalau ada yang HP. Tutup dulu, saya ini ada hadiah. Hadiahnya 2 juta. Tapi tutup dulu HP-nya. Matikan itunya HP-nya, hadiahnya 2 juta. Ya. Mau cash silahkan, mau ditransfer boleh. Ya. Udah ditutup HP-nya? Siap ya? Bapak-bapak ditutup HP-nya sudah? Tong beja-beja apanya? Ya, Ibu ya, kita harus belajar tafkir, ya, berpikir. Ya. Siapa yang Ibu tahu isi perjanjian Rumroyen? Batal 2 juta batal. kan hadiahnya tinggi, jadi pertanyaannya juga susah. Ya. Atau gila, punten ya, siapa yang kelahiran tahun 50 ada? Ibu 50? 40? 60? Ibu 60? 60 berarti ke 70 ya? 70. Oh 70. 80? 89 kayak 80 kayaknya Ibu. Ya. 90. Ya enggak. Tisa 80 ka sabar sih?
Kak, 2000. Ibu 2000? 90. Oh. Ibu? Keren 60. Itu ini yang pakai ini kacamata kelahiran tahun berapa? Pakai hijab putih nih. Kalian berapa? Kelahiran berapa? Hah? Kalian 2000? 2000? Oh, Dede 2000. Kakak mau nanya ya. Lihat Bu ya. Kenapa ketika berinfak Allah menggunakan kata kerja? Itu mudahnya Bu. Tapi ketika menahan amarah, ketika memaafkan, itu menggunakan kata benda. Cek Bu, jawab Bu. Apa? Itu jawab. Masuk agak garau, pengen rete kan jawab. Kemana? Naon pengen rete? Ya, Zak Bu, kenapa ketika berinfak menggunakan kata kerja, kenapa kemarahan, menahan amarah menggunakan kata benda, dan kenapa memaafkan juga menggunakan kata benda? Padahal kata kerja semuanya bisa, Bu. Karena menyangkut orang, menyangkut pribadi yang melakukan suatu perbuatan. Ya. Terus? Sementara Kalau Bu, nggak iya Bu. Hilap deh, mic-nya di mananya? ini Pak. Oh ya, pakai mic-nya di depan Ibu ya. Kalau menahan amarah dan memaafkan itu terkait dengan pengendalian nafsu diri gitu. Jadi menyangkut subjek dari orang. Iya. Sementara kalau infak itu adalah sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Infak pekerjaan harus dilakukan. Kemudian Kalau menahan amarah itu dan memaafkan itu adalah pengendalian diri yang dilakukan oleh subjek. Oh, okay. Subjek itu adalah subjek kita berarti ya. Kalau infak juga subjeknya subjek, tapi dalam konteks apa yang dia lakukan Iya. bukan ya. pengendalian. Iya, Nuhun. Nuhun, Bu. Bagus Bu ya. Saya tidak pernah menyalahkan jawaban. Ya, bagus. Punten biri lepat ditinggal ya. Nuhun Bu. Bagus Bu jawabannya. Ada yang lain? Oh, kan ini mau pasien atasnya tadi. Nah, Kalau infak kan ada actionnya, ada yang kita lakukan gitu. ya. Berarti aktif gitu kata kerjanya. Tapi kalau Kok nggak tuh ya? apa tuh udah. Yuk. Tapi kalau menahan amarah dan memaafkan memang sebetulnya sama-sama kata kerja, tapi yang kita lawan adalah emosi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita bisa tidak mengeluarkan amarah dan bisa memaafkan. Jadi yang kita kerja di benar. Iya. Turun. Turun ya, turun saya. Ada yang lain? Bagus deh ya. Ada yang lain? Ini paling tebih di mana? Paling tebih? Paling jauh dari mana? Ibu dari mana Bu? Cibiru. Cipedes teh daerah? Tegal sih adik. Ya, Ibu mau menjawab? Oh enggak. Sakma. Ya, tebih-tebih ke TSM mending nggak jawab Bu. Menurut saya kalau misalkan berinfak itu dia memang pekerjaan munculnya dari hati, tapi harus dilakukan dalam perbuatan. Gitu. Tapi kalau menahan amarah dan memaafkan itu muncul dari hati, tapi sebetulnya itu sesuatu yang berat, tapi harus dipaksakan. Ya gitu. Harus dipaksakan untuk meredam dirinya sendiri, meredam emosinya sendiri Iya. dengan cara menahan amarah dan memaafkan. Dengan memaafkan itu meredam dirinya sendiri untuk tidak menjadi emosi. Iya, betul Bu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Sri. Ya, saya terulang dulu kelahiran 1999 Bu ya. Oh 70. Kelihatannya tahun 2000 Bu. Luar biasa ya. Nuhun Bu ya. Nuhun Ibu udah jawab ya. Nuhun amin. Ya. Jadi gini Bu Pak ya.
Kalau yungfikuna menggunakan kata kerja, berinfak itu temporer, Bu. Ada temponya. Contohnya berinfak ada temponya apa? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-lail wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, orang-orang yang berinfak di malam hari dan di siang hari. Berarti ada waktunya. Kemudian itu kan surat Al-Baqarah ayat 74 ya. Kemudian di hadis Bukhari, al-ma'ati munfikun halafan, al-ma'ati munsikan talafan. Ya Allah, berikan penggantian yang sangat banyak bagi mereka yang berinfak di subuh ini, dan hancurkan orang yang tidak berinfak di subuh ini. Berarti ada temponya. Kenapa ketika menggunakan kemarahan ya, kemarahan dan memaafkan, kenapa menggunakan kata benda? Jadi kalau orang sudah berinfak, sudah, Bu. Ibu mun berinfak sok demutan deui teu? Sahan sering emutan terus berinfak? Ajung. Oh, ngacung teu naon. Kenapa Ibu diemutan teras ketika berinfak? Kunaon kaimutan we? Lebat. Enggak. Yang Ibu. Nggak tahu kenapa Pak Ustadz. Jadi ada terbayang suka ada pikiran. Mun infak teh terbayang leh belebar bet diinfakeun gitu. Gitu ya. Yusaha nami Rita. Angkatan tahun berapa? 92. Benten 10 tahun sama abdinya, abi angkatan 2000. Ya, nuhun Bu. Bu Rita makasih ya udah jawab ya. Pokoknya anu nggak jawab, iya, makasih ya. Jadi Bu ya, orang kalau sudah berinfak, Ibu ikhlas infaknya, mau dipikiran. Ya. Tapi lihat Bu, kenapa ketika memaafkan dan menahan amarah, kenapa Allah menggunakan kata benda? Karena ini pekerjaan punten Bu, berinfak mah udah. Ibu sakit hati gimana? Terus menerus Bu. Beres-beres sakit hati mah betul. Ya, ketinggalan kan? Wajah-wajah sakit hati. Ya. Jadi kenapa Allah menggunakan kata benda untuk memaafkan kesalahan orang lain, juga untuk menahan amarah? Agar kita aktif melakukannya terus-menerus, gak ada berhentinya. Kalau ibu berhenti memaafkan, ibu rugi. Berhenti memaafkan, kita sakit. Jadi kenapa ketika menahan amarah dan memaafkan menggunakan kata benda, agar pekerjaan yang terus-menerus tiap waktunya harus dilakukan. Karena ketika ibu sakit hati dimaafkan, tapi ibu keluar di masjid emut deui. Betul? Awal bulan ibu dipasihan ku bapak. Nampi artosna. Seep artosna harita keneh emut deui. Si bapak teh pernah mengkhianati cintaku. Ya, kan itu berulang-ulang Bu. Jadi luar biasa bahasa Al-Quran itu. Kenapa menggunakan kata benda? Jadi menahan amarah dan memaafkan itu harus menjadi sifat yang ada sejati untuk selama-lamanya. Tidak boleh sedikit pun hilang. Kalau sedikit pun hilang, ibu rugi. Ibu hilang, ya. Ibu hilang memaafkan, kadang maafkan, kadang henteu, ya. Efeknya apa tadi? Hormon kortisol ibu meningkat. Ketika hormon kortisol ibu meningkat, disitulah ya penyakit-penyakit ibu bermunculan. Kenapa? Karena hormon kortisol itu ya Bu, kalau keluar sedikit nggak masalah, tapi keluar banyak itu yang jadi masalah. Ya, merusak seluruh organ tubuh. Dan saya pernah janji Bu ya. Ini kan masih lama Bu ya. Ini baru apa? Menahan amarah ya. Kemudian, nah ini Bu ya.
Kalau kata Imam Fahru Roji, penulis kitab Mafatih Ghaib Bu ya, yang namanya berinfak itu adalah pekerjaan untuk melepas harta. Kalau sudah dilepas ya sudah. Ya Bu. Tapi memaafkan, pekerjaan yang mana Bu? Ibu mending infak, mending memaafkan? Infak. Tuh kan katanya li. Iya. Wajah-wajah transaksional itu. Ya, memaafkan itu berat Bu. Ya, sehingga apa? Allah menggunakan kata benda ketika apa? Ketika menyuruh memaafkan. Berat tapi menyehatkan dan luar biasa. Allah itu di dalam hadis riwayat Ahmad, Allah itu mau memaafkan seluruh kesalahan kita kalau kita mau memaafkan kesalahan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Licik orang banyak. Kalau tuh ya Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan saya semuanya. Tapi giliran ibu memaafkan teh pilihan. Iya mah yang pernah mengkhianati cintaku. Nu ieu mah ya Allah tong dimaafkeun, nu ieu mah menyeri hati pisan. Jeung eta ya Allah si Uwa ge abdi bali maafkeun kunaon eta harta warisan teu dibagikeun. Ibu ya, jadi intinya ya memaafkan memang pekerjaan berat. Tapi luar biasa, sangat dicintai oleh siapa? Sangat dicintai oleh Allah. Lihat bukan ini Bu, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin kata Allah. Jadi bukan punten ya, bukan kita cinta sama Allah. Yang aktif siapa? Allah aktif mencintai kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yuhibbu itu Bu, ya. Dia Allah aktif mencintai kita. Syaratnya apa? Tadi kita harus aktif memaafkan siapapun yang telah menyakiti hati kita. Kita mati baliknya, Allah ingin aktif memaafkan kita, tapi kita tidak aktif memaafkan kesalahan orang lain. Ibu aktif tidak memaafkan suami? Kadang-kadang ya, ketinggalian kadang-kadang menangunjar ngajina. Punten kan menangunjar. Saya teh punya janji apa Bu ya? Waktu di apa? Di Anur. Oh gini Bu ya, ini sekedap Bu ya. Ibu bisa itu Bu, di sini lupa saya masukin Bu ya. Kan waktunya sudah hampir habis Bu ya. Kapan-kapan kita ini masih lanjutkan. Dulu itu kenapa ayat ini Bu? Ibu coba Bu, Ibu buka lagi surat Ar-Rum 21. Ini nggak lengkap Bu. Ya. Surat Ar-Rum 21. Ada yang mau baca? Yang Ibu yang aku puntur ya jam 1 sampai jam 3-an Bu ya hari ini. Ada yang mau baca? Ya sambil nunggu Ibu cari ayatnya ya. Ini dari Panti Asuhan Tahfidz Najah ya di Jalan PLNC atau nomor 1. Program-programnya, program Panti Tahfidz Najah itu ada Panti Asuhan, ada majelis ilmu, majelis taklim, tahfidz Quran 30 juz, tabal Al-Quran, tabal obat herbal, tabal makanan, terapi Bu ya, terapi gratis dikuliahkan sampai program tinggi. Juga kemarin kita sempat wakaf ya. Sebelumnya 10 tahun ke belakang itu Bu ya, di daerah Garut ya, di daerah Garut Bayongbong ya. Itu ada kampung Cisaat.
itu tidak ada air, Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa narik air, Bu, dari gunung pakai selang ya. Lumayan beberapa kilo. Itu dulu itu 30 juta, Bu, ya. Sekarang kemarin alhamdulillah ya. Jadi Panti Tauhid Najwa itu tidak hanya untuk program di panti sendiri, tapi juga ada program keluar ya. Kemarin masih di daerah kampung itu juga, ya, karena air dari gunungnya sedikit, Bu. Jadi air dari gunung sedikit, parbut cai bunyi, diulang parbut cai, parbut artos ya. Ketingali ambek-ambekan baik ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Kemarin itu bisa dengan 5 juta. Kita bisa mengairi ya untuk di kampung tersebut dengan cara apa? Dengan cara membuat sibel, ya. Kemudian juga alhamdulillah kemarin juga ada masjid di Garut ya, di daerah Banyuresmi butuh karpetnya tos ledak lu aku malahnya. Alhamdulillah ya, kita kemarin ya nyumbang karpet juga untuk masjid ya. Jadi program-programnya tidak hanya untuk di mana? Di panti, tapi juga untuk di program lainnya. Sekarang sunduk dulu Bu Rika ya, sambil nanti saya nerusin sebentar tentang gimana caranya. Kan gini, Bu, ibu nikah sama suami, lama-lama kan ibu asa punten ya. Mun suami diusap ku ibu, punten. Wattna 5 watt atau 100 watt? Sanu 100. Mun ibu mengusap suami, nyetrumna 5 watt atau 100 watt? Anu nyebut 100 teh jujur teh katingali. Anu nyebut 5 watt saha tadi? Ibu 5 watt. Nah, jujur tanu kita. Terus kena jujur. Ya. Pasti 5 watt, Bu. Karena sesuai dengan kerja otak, ya. Makasih. Iya. Ya. 5 watt, Bu. Ini sesuai kerja otak, Bu. Jadi sangat tidak mungkin kita usia sekarang ngusap suami itu masih tetap 100 watt. Sangat tidak mungkin. Ibu ingin mungkin ada tekniknya, ya. Sekarang sunduk dulu dari Panti Tauhid Najwa, Bu ya. Mangga ya untuk seluruh program-program di Panti Tauhid Najwa. Ini ibu-ibu juga ya, kalau ingin berobat sama saya, ibu tidak punya, maaf Bu ya, tidak punya untuk adminnya atau uangnya, ya silahkan berobat sama saya, gratis, Bu. Ya. Ibu silahkan, ini nomor telepon saya, silahkan dipoto saja boleh ya. Kalau ada tetangga ibu juga ya, kalau ada tetangga ibu yang tidak mampu atau saudara-saudara ibu yang tidak mampu ingin berobat, ya mangga lah, tinggal nyarios gratis, Bu. Berinfak juga, Bu ya. Berinfak juga bagian dari apa? Bagian dari untuk mengaktifkan prefrontal cortex. Mengaktifkan otak berpikir, Bu. Jadi kenapa Allah memerintahkan berinfak dulu, baru memaafkan? Ini adalah salah satu apa? Salah satu terapi. Terapi agar kita bisa memaafkan terus-menerus kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Jadi kan kita itu tidak mungkin langsung memaafkan. Jadi ada terapinya. Salah satunya terapinya berinfak. Sehingga apa? Sehingga Allah menyebutkan infak dulu, baru apa? Menahan amarah, baru memaafkan kesalahan orang lain. Berinfak pagi, siang, malam. Berarti berinfak itu seperti apa? Makan obat, Bu. Ya, makan. Ibu makan ibu sehari berapa kali? Sanu 3 kali. Anu 2 kali. Anu sekali. Palingan katinggal. Anu 3 kali mana? Katinggal oge ku abdinya kitu mau dijelaskeun. Ya, Ibu. Net teka ieu nya sekedap, Bu.
Ya ini Bu ya, pantinya jangan pengen catel. Nah, ini program-programnya. Nah, Ibu pilih peryogi ya. Peryogi namanya teh, nomor kontaknya ya. Pilih Ibu aya tetangga atau wargi di mana saja Bu ya. Yang punya tetangga tidak mampu ya hayang sekolah, silahkan ya. Sekolah tapi harus tinggal di Panti Tahfiz Najwa. Di sekolah kan Bu. Jadi pagi-paginya sekolah akademik, nanti setelah pulang sekolah akademik, pulang dari sekolah baru ya pelajaran bahasa Arab, menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya sampai jam 9 malam ya, jadi syaratnya harus tinggal dulu di Panti Tahfiz Najwa. Pertanyaan nanti naon Bu tadi? Sok, atas kependak? Saya ada maca. Ibu, teteh atas tadi. Ya, mic-nya di mana? Enten Bu. Itu Ibu itu. Tadi nggak, pas ngacung Bu, enten. Ibu, yang terakhirnya apa? Nah, pernikahan, kenapa tidak bersyukur Bu? Kenapa di ayat pernikahan tadi ya, akhirnya yatafakkarun? Kumaha Pendra? Kudu nengen duit, tenang naon bebas. Jadi berpikir, kenapa hati bersyukur harus berpikir karena nikah itu harus nengen duit, tenang naon. Ya. Kenapa Bu? Padahal kan harmonis itu harus apa? Bersyukur. Tapi kenapa ya tafakkarun? Ya betul. Ada yang lain? Bu Haji melong wae tuh Ibu aja. Melong wae ka abdi. Iya Nun. Ya. So, kenapa Bu? Kumaha Mas? Atas nyesok atuh. Agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan kamu merasa kasih dan sayang. Sungguh ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya. Kenapa tidak bersyukur? Coba deh nggak, coba deh gagal. Karena di dalam pernikahan begitu banyak keputusan yang harus diambil dari masalah yang terjadi. Jadi kita harus berpikir otak gitu ya, berpikir. Karena bukan cinta sesaat kalau yang udah lama nikah, masalah terus masalah gitu. Kumaha Bu lagu cinta sesaat ya? Kalau awal nikah ya cintalah ya, bersyukur gitu mendapatkan suami. Tapi udah lama itu masalah timbul gitu, jadi kita harus memutuskan, memutuskan yang terbaik. Itu harus gimana ya? Terbaiknya kumaha? Bersatu atau berpisah? Bersatu. Keputusannya diambil gitu. Ya, bagus Bu. Sanes curhat sanesnya. Oh sanes berjawab. Ada yang lain? Bagus Bu jawaban. Teteh, sok. Banyak jawab? Oh ente, banyak jawab. Ente nyatu, biasa nyebut ente gitu dan non dia. Mantan teh, masih gadis teh. Oh, nyateun naon we? Iya. Belum berpikir. Terus ya.
Teteh masih gadis, berarti ayeuna kelahiran tahun seberapa? 2003. Namanya saya teh? Tuh. Vita, ya. 2003 namina Vita. Tahun 60 tadi? Elis, cucu, Eis. Ya. Ibu nah putra ayat teh, ibu kelahiran putra ibu 2015 ayat teh nu namina cucu. Nah teh dinamian cucu. Karunya bisa dibully engke kurang rencangan. Jadi namina Samara Skincare, Samara Blazinski gitulah ya. Jadi gini Bu, ya betul lah ya ibu semuanya. Jadi gini ya, kan ibu kenapa berpikir, kenapa tidak bersyukur? Nah, gini Bu, ketika Allah menyuruh berpikir, salah satunya, ya, agar apa? Agar hormon dopamin ibu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar apa? Ketika berpikir, agar hormon endorfin ibu juga meningkat. Ketika hormon dopamin dan endorfinnya meningkat, Bu, kan hormon dopamin itu yang menyebabkan ibu ngusap suami sebarawat 100 watt. Ya. Muhun anom, ibu ke tiasa anom deui. Jadi bejaan carana. Ya. Terus kan jadi tenang gitu, Bu. Jadi orang-orang yang rajin berpikir, Bu ya, hormon endorfinnya banyak. Dia itu jadi apa? Salah satunya bisa jadi tenang, Bu. Kemudian, kenapa berpikir gitu ya? Karena Allah itu memberikan prosesnya. Ketika orang sering berpikir, maka membuahkan hasil. Hasil dari berpikir apa, Bu? Nah, enak. Oh, tenang. Hasil dari berpikir. Jadi hasil dari berpikir itu nantinya syukur, Bu. Jadi Allah tidak menyebutkan buahnya, tapi Allah menyebutkan prosesnya. Ayeuna gini ya, ibu kan tadi pasti hayang mana itu anu bakal jadi 100 watt, ketinggal kan? Jadi gini Bu, ibu sebelum tidur, ya, sebelum tidur sampaikan ya, alhamdulillah ya Allah, suami saya soleh, saya senang dengan suami saya bahagia dengan suami saya. Ya Allah, suami saya itu baik banget. Ibu lihat kebaikan-kebaikannya sebelum tidur aja. Ibu lihat kebaikannya sebelum tidur, ucapkan Bu ya. Ibu dalam keadaan mata terpejam, ibu lihat kebaikan-kebaikannya. Insya Allah Bu, itu meningkatkan hormon dopamin ibu. Boleh dicobian? Boleh dicobian Cen. Bapak-bapak ke ibu gimana? Ya gitu sami-sami ya. Jadi bapak-bapak sama. Jadi ya teh abdi nyebut naon bieu teh? Ibu-ibu ka bapak. Ibu-ibu. Ya, gini Bu, ibu-ibu juga ya ke bapak lihat perbuatan baik bapak-bapak. Punten, bapak-bapak ibu, suami ibu banyak berbuat baik atau tidak sama ibu? Ngacung. Siapa yang bapaknya suaminya selalu berbuat baik ngacung? Alhamdulillah. Pika keheuleun sareng perbuatan baikna mana yang lebih banyak pika keheuleun ngacung atuh gitulah nu gampil. Mana yang lebih banyak kebaikannya? Ustaz, kalau yang sudah tidak punya suami gimana? Oke lah. Jadi ibu ya. Ya. Jadi ibu ya agar ke suami niat suami jadi tenang lagi dan listrik ibu meningkat lagi. Ya, listriknya. Ibu kan yang ningkat listrik ibu ke suami hoyong. Nyetenan naon? Ya, nya bios, nyetenan naon, Bu, ya. Nyetenan naon. Jadi caranya ibu sebelum tidur, pokoknya 1 menit aja, Bu. Ingat kebaikan suami. Selama ini kita sering mengingat kebaikan suami atau tidak? Pas tidur? Jarang. Kau mau pika keheuleun mah ditonggongan. Ya. Itu yang menyebabkan kita sakit, Bu. Tidur itu ya perbaikan sel. Sel yang rusak diganti dengan yang baik, yang mati diganti dengan yang baru.
kalau ibu marah-marah terus sama suami menurut ibu pika keheuleun wae, bakal ada perbaikan sel tidak ketika tidur? Tidak. Ya. Jadi yang ada ibu tidur penuh dengan hormon kortisol, penuh dengan hormon stres. Kalau ibu tidurnya penuh dengan hormon kortisol, hormon stres, ibu tambah sehat, tambah sakit. Tambah sakit. Ya. Jadi intinya ibu ya memang ngaos teh ajak bapak oge gitulah ya. Meh naon? Meh gampil nerangkeun ka bapak. Alimeun sehat tuh nya teh mah. Nya mancingnya ge lah. Mun mancing suntrungkeun atuh mun kitu mah. Ya, jadi ibu ya minimal ibu heula we atulah. Ai bapak sesah mah nya. Ketika ibu pikirannya tuh bapak teh selalu berbuat baik ya, insyaallah ketika ibu dimarahin sama bapak juga ibu tidak akan balas dengan keburukan. Ibu akan balas dengan kebaikan. Jadi semuanya ada tekniknya sebetulnya, Bu. Kenapa Rasulullah mudah sekali membalas keburukan dengan kebaikan, ya? Salah satunya adalah kebiasaan Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena tersenyum meningkatkan hormon endorfin, Bu ya. Jadi intinya sekali lagi sebelum tidur ibu juga ucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya telah mendapatkan berbagai nikmat yang luar biasa. Sampaikan itu, Bu. Jangan sampai ibu tidur teh plok dengan nuhunkeun acan. Ya. Kan selama perjalanan ibu siang harinya ibu selamat punten ya. Ibu berapa biaya selamat? Kamari anu ditabrak di mana teh? Luri Panjang. Dugeun ka punten ya. Bucat gitu lah nya. Kita akan diselamatkan itu berapa nilai keselamatan, Bu? Jadi punten ya, kalau ibu ingin sehat, rezekinya berlimpah, sebelum tidur alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang luar biasa ini. Ketika ibu sering mengucapkan terima kasih ya Allah nuhun segala-galanya, insya Allah ya hormon endorfin ibu banjir luar biasa. Ketika hormon endorfin ibu banjir luar biasa, ibu akan jauh lebih sehat. Ya, ibu jauh lebih bersehat, rezeki juga berlimpah, ibu hubungan baik dengan anak-anak, hubungan baik juga dengan siapa? Suami juga itu luar biasa. Kemudian Bu ya, ini kan belum saya jelaskan kenapa kita bisa saling menyalahkan dengan suami. Salah satunya juga ada dari apa? Makanan yang dimakan. Kalau ibu makanan suaminya diantepkeun eta wae nya, wajar satu sama yang lain saling menyalahkan. Kenapa? Karena berpengaruh juga makanan yang kita makan terhadap cara kerja otak. Itu kapan-kapan ya kita sampaikan. Jantan mulai dari ini, kalau ibu ingin 100 watt carana kumaha? Ya. Jadi sebelum tidur lihat kebaikan suami. Insya Allah kan cepengan we. Suami mah anggar 5 watt, ibu jual 100 watt. Gitu. Ya, itu saja karena waktu sampai jam 11. Kapan-kapan boleh ya kita lanjutkan. Insya Allah bisa dilanjutkan di Masjid An-Nur hari Rabu, Rabu depan dengan Ustadz Tengku Maulana. Ya, itu saja. Terima kasih Bu. Mari kita doa Bu ya. Ya kita berdoa dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rika punten. Bu Rika mananya? Ya. Daftar hadir berapa? Ibu yang tadi ya. Yang tadi sebelum datang jam 9 itu ada zaitun. Zaituna tadi kan nanti ngambilnya di Bu Rika, abdi nyukin contohna hiji. Ya. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Bulan depan sama di TSM, kemungkinan masih di hari ini. Masih di hari Ahad. Terakhir Bu Uus sampai jam 8. Sampai 8. Terus sadayana seberapa orang gitu? Terus salapan sadayana Pak. Jadi sebelum tahu salapan mah. Oh. Ka dieu mah teu. Seberapa orang sadayana nu hadir? Sadayana? Nya, seberapa orang? Sadayana mah 52 sama anu absen gitu aya. Oh gitu ya. Nah,
Ibu ya, semua yang sebelum jam 9 berapa orang Bu? 39 orang. Yang daftar apa? 52. Semua 52 Bu ya. 53 kita masuk. Iya 53. Saya mohon maaf Bu ya. Ini hadiahnya ini, bukan hadiahnya. Ya iyalah. Ini zaitun Bu ya. Saya ingatkan kembali fungsi zaitun pertama Bu ya, untuk menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat, tensi biar normal kembali Bu ya, tidak tinggi ataupun tidak rendah. Kemudian juga namanya Bu ya, persendian ya, untuk persendian juga salah satunya Bu ya, fungsi zaitun itu agar prefrontal cortex ibu lebih aktif dibanding otak amigdalanya, itu zaitun. Kenapa bisa seperti itu? Karena sesuatu yang disumpahi oleh Allah dibenci bangsa jin. Kalau ibu makan zaitun, kemudian punten ya, niat ruqyah pakai ayat ruqyah biasanya, punten ya, itu enak gitu. Kalau ibu nggak enak, berarti harus diputus gitulah ya, yang menempelnya. Kami meser Bu, ini 65.000 ya. Karena ibu hadir tadi sebelum jam 9 ya di pasien iya. Tapi karena abdi telat kadiana ya, telat saya ke sini karena ada pasien Bu ya. Pasien stroke. Jadi harus segera ditangani. Enten abdi rada telat ke dia. Janten gini Bu ya. Ini 10 tahun yang lalu berobat sama saya, stroke ya, tidak bisa apa-apa. Sekarang sudah jalan, alhamdulillah. 10 tahun kemudian stroke deh, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Jadi intinya gini Bu, ya, yang namanya terapi, yang namanya akupuntur itu, punten ya, kedah rajin, entong tos damang teh tos. Kenapa Bu ya, punten? Kenapa setelah sudah bagus ibu belang, kenapa ibu sakit lagi? Karena salah satunya tadi pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan saraf-saraf ibu jadi lemah. Saraf-saraf lemah dibiarkan, ya jadi sakit lagi, terserang lagi. Jadi fungsi akupuntur salah satunya adalah untuk meningkatkan hormon endorfin. Jadi hormon endorfin lah yang membuat ibu jauh lebih tenang, dan ya hormon stresnya bisa ditekan dengan hormon endorfin. Salah satunya akupuntur itu maksa Bu, maksa kita hormon endorfinnya sina keluar, sehingga hormon endorfin keluar, ya tadi ibu tidur jauh lebih enak gitu Bu. Itu ada perbaikan lagi gitu Bu ya, dan itu untuk mengaktifkan saraf-saraf yang lemah gara-gara pikiran-pikiran negatif. Itu fungsinya. Karena abdi telat Bu ya, karena saya telat, semua yang ditulis di sini silahkan mendapatkan zaitun Bu ya, silahkan ke Burika dan mendapatkan bidara. Kenapa harus bidara? Karena ini juga Bu ya, ini di Al-Quran ada, bahkan sunnah itu ya, bagi perempuan itu mandi bidara. Itu ada Bu nanti. Kalau yang daunnya bagus nanti ibu pilih-pilih ya. Kalau yang bagus bisa dimakan atau bisa dibuat teh. Kalau iya mah rada awon ya, buat untuk mandi aja Bu. Kemarin ada pasien saya mandi bidara atosna utah. Kenapa? Nu nempelnya agak gede. Tapi pami teu utah. Ginian abdi ayaan tapi teu utah karena yang nempelnya kecil. Jadi lebih baik ya biasakan aja mandi bidara itu. Dan minum daun bidara juga harus ya. Agar kita sehat terus intinya. Itu saja, insyaallah ada guna dan manfaatnya. Marilah kita sama-sama akhiri dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami semuanya. Wabil khusus untuk Bapak Encang, juga Ibu Encang, juga khususnya untuk saya Isman bersama istri saya ini sekeluarga, juga bersama khususnya
untuk semua yang hadir, juga guru saya, juga untuk semua yang hadir, juga seluruh pasien saya Isman, seluruh jamaah saya Isman, juga khususnya untuk seluruh donatur MT Najah, Nurwanti Tafin Najah, juga seluruh saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, Myanmar, Suriah, Mesir, Afrika Tengah, Jalur Gaza, Masjidil Aqsa, juga Turkmenistan Timur, juga di berbagai tempat lainnya. Ya Allah, ampunilah mereka semuanya, kelompokkan mereka semuanya, juga kami semuanya ke dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan untuk saling memaafkan, dimudahkan juga untuk selalu berinfak di subuh hari, di siang hari, juga di malam hari, dan kelompokkan kami semua ke dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan untuk salat 5 waktu di masjid berjamaah, sama seperti Nabi Daud alaihissalam, sama seperti Nabi Muhammad SAW, salat tahajud setiap malamnya, duha setiap paginya, setiap detiknya berzikir kepadamu ya Allah, siap saat bersolat pada Rasulullah, dan siap waktunya selalu diisi dan menghafalkan Al-Quran. Dan kelompokkan kami juga mereka ke dalam kelompok orang yang hafiz Al-Quran 30 juz, juga berakhlak seperti Rasulullah SAW. Dan ya Allah, khususnya untuk kami, juga untuk mereka semuanya, berikan rezeki dan yang tidak disangka-sangka, sehingga di bulan ini kami dapat melaksanakan ibadah umroh dan mengumrohkan orang yang kami cintai. Di tahun ini kami dapat melaksanakan ibadah haji dan menghajikan orang yang kami cintai. Di tahun ini kami dapat melunasi segala hutang-hutang kami, juga hutang-hutang saudara-saudara kami. Di tahun ini kami dapat menyembelih hewan kurban dan menyembelihkan hewan kurban untuk saudara-saudara yang kami cintai. Dan di tahun ini ya Allah, berikan rezeki dan jangan tidak disangka-sangka, sehingga kami semua dapat mendirikan masjid, pesantren, panti asuhan, juga badan-badan amal yang lain yang berguna untuk kaum muslimin dan muslimat lainnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan khususnya untuk saudara kami di Palestina, ya Allah berikan kemenangan kepada mereka semuanya. Dan ya Allah, khususnya untuk orang tua kami, khususnya yang telah meninggalkan dunia ini, ampuni segala kesalahan dan kehilafannya, bebaskan dari azab kubur, berikan nikmat kubur, dan kelak tempatkan di dalam surga Firdaus bersama anak keturunannya, juga bersama keluarga besarnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa mahawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wala fadil hisab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tutup lagu Wida. Supaya jadi kita yang akan kirim Ibu ya. Berkat. Kita jahitin.